Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Melkior dengan NIM 243810 dari Prodi Ekonomi Keuangan Islam. Kali ini saya akan mengolah data kemarin. Hasil regresi di atas belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika sudah lulus uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. 1. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. 2. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagai mendekati nilai rata-ratanya. Tidak terpenuhinya normalitas umumnya dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Metode Jarque-Bera. Sebelum memasuki uji normalitas, kita simpan terlebih dahulu dengan regresi sebelum uji asumsi klasik. Residual diagnosis. Histogram normal text. Jarque-Bera 1121-892 probability 0.003663. Maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Keputusan tertribusi normal tidak residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB Jarque-Bera dihitung dengan tingkat alfa 0,05. 5% apabila prob JB dihitung lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa residual tertribusi normal, dan sebaliknya apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual tertribusi normal. Nilai prob JB hitung sebesar 0,003 sama besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak tertribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Mengatasi pelanggaran normalitas. 1. Menambah jumlah data. 2. Melakukan transformasi data menjadi log. 3. Menghilangkan data ekstrim. 4. Melakukan alat analisis lainnya. 2. Multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan korelasi antara sesama variabel bebas. Jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walaupun R2-nya tinggi. Bahkan tandanya pun mungkin salah. Uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Uji normalitas. Pilih koefisien diagnostis, varian on inflation factor. NA 2.033513. Maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Hasil multikolinearitas dapat dilihat pada tabel kolom centered fifth.
Nilai VIF untuk variabel HRG dan KUR sama-sama 2,033 karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5. Maka dapat dikatakan tidak terjadinya multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut. Cara mengatasi multikolinearitas: 1. Memperbesar ukuran sampel. 2. Menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas. 3. Menggabungkan data time series dan cross section data panel. 4. Melakukan transformasi data. 3. Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, tetapi dalam pola yang berbeda juga dikemungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh Evius seperti metode Glaser. Uji multikolinearitas. Pencet residual diagnosis heterostek. Prop F tutup kurung 213 tutup kurung 01346 prop chief square 2 0,1196 prop chief square 0,798. Keputusan nilai prop F dihitung sebesar 0,1346 lebih besar dari tingkat alfa 0,055%, sehingga berdasarkan uji hipotesis HO diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Mengatasi masalah heteroskedastisitas: melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. 2. Data tambah. 3. Gabungkan data time series dan cross section. 4. Autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkai data observasi yang diuraikan menurut waktu time series. Jadi uji ini hanya digunakan untuk data berbentuk time series. Metode Bruce-Godfrey atau LM. Uji heteroskedastisitas. Pencet residual diagnosis, ambil series correction LM test, pencet OK. Prop F tutup kurung 211 tutup kurung 0,9423 prop shift square 2 0,9177. Nilai prop F
dikurung 211 sebesar 0,9423 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F dihitung nilai prob F dihitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05%, 5%. Sehingga berdasarkan uji hipotesis HO diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya apabila nilai prob F dihitung lebih kecil dari 0,5 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi. Mengatasi masalah autokorelasi: 1. Melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural. 2. Tambah data. Dari 4 uji asumsi klasik, ternyata model yang diestimasi tidak memenuhi persyaratan terbebas dari normalitas. Oleh karena itu diperlukan penyembuhan terhadap model regresi linear yang akan digunakan. Gunakan memenuhi asumsi adanya normalitas. Salah satu cara dapat digunakan adalah melakukan transformasi model dari model linear menjadi log linear. Lakukan penyembuhan. Model regresi yang dijelaskan awalnya tanpa log di depan variabel bisa juga disebut dengan model linear, sedangkan persamaan di atas disebut dengan model log linear. Karena model yang dapat diestimasi berubah, maka kita mengulang langkah estimasi model regresi dan pengujian asumsi klasik. Cara mengestimasinya modelnya secara umum sama dengan yang telah dijelaskan di atas, hanya saja pada saat menulis persamaan di depan variabel yang ada in-nya dituliskan log dan berikan tanda kurung pada variabel. Uji autokorelasi. Log tutup kurung INV kurung C log tutup kurung HS tutup kurung log tutup kurung na tutup kurung. Regresi log. Uji normalitas. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai prob JB dihitung sebesar 0,791130 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual sudah terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi. Riset residual diagnosis. Ambil histogram normal teks. Jarquebera 0.468586, probability 0.791130. Normalitas log. Uji multikolinearitas. Kembali ke Fuse. Pilih konsig diagnosis. Ambil varian inflate factor NA 3.440897 3.440897
Dari hasil uji multikolinealitas di atas dapat dilihat nilai VIF untuk variabel HRG dan kurs sama-sama 3.440897. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinealitas pada kedua variabel bebas tersebut. Multikolinearitas log view, ambil residual diagnosis, ambil heterostek. Prop F kurung 213 0.2042 0.1765 0.3480. Karena nilai prop F dihitung sebesar heteroskedastisitas di samping sebesar 0,2042 0,05%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini sudah terbebas dari masalah heterodesitas. Pencet heteroskedastisitas log. Pencet OK. Prop F2.11 0,2400 0,1606. Nilai prop F2111 uji autokorelasi di samping sebesar 0,2400 dari tingkat alfa 0,5%, sehingga dapat dikatakan model ini terjadi masalah autokorelasi. Autokorelasi log. Jadi model yang akan dimaknai adalah model yang sudah bebas dari uji asumsi klasik. Dalam hal ini adalah model dalam bentuk log. Interpretasi model. 1. Koefisien determinasi R squared sama dengan 0,803901. Artinya sumbangan variabel HS dan NAK terhadap variabel terikat INV sebesar 80,99%, sedangkan sisanya sebesar 19,41% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai F-hit sama dengan 26,64648 atau prop sama dengan 0,00. Karena nilai prop F sama dengan 0,00 sama besar 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel HS dan NAK secara bersama dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Persamaan rekursi yang terbentuk log INV sama dengan min 3,5
0,3856 tambah 0,690624 log HS 0,073982 log NaK. Artinya apabila nilai HS dan NaK 0 tidak ada, maka nilai Y sebesar min 3,385046 satu-satunya. Koefisien estimasi HS terhadap INV sebesar 0,690624. Artinya apabila HS naik sebesar satu-satunya, maka nilai INV akan meningkat sebesar 0,690624 satu-satunya. Variabel HS berpengaruh signifikan terhadap variabel INV. Hal ini terlihat dari nilai prop 0,0008 sama besar 0,05. Koefisien estimasi NaK terhadap INV sebesar 0,073982. Artinya apabila nilai NaK naik sebesar satu-satunya, maka nilai INV akan turun sebesar 0,073982 satu-satunya. Variabel NaK berpengaruh signifikan terhadap variabel INV. Hal ini terlihat dari nilai prop 0,6302 0,05. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.